Kali ini kita akan merangkum sebuah film series yang berjudul The King's Avatar. Di film ini akan ada banyak sekali cerita tentang intrik para pro player, bisnis, kehidupan sosial, emosi, bagaimana kerasnya mereka berlatih sehingga menjadi pro player. Jadi akan kita rangkum alur ceritanya di sini, atau kalau kalian pengen nonton film aslinya, saya kemarin nonton di Netflix 50.000 sebulan, tinggal cari wifi nonton di HP beres. Tapi kalau kalian merasa 40 episode itu terlalu menghabiskan waktu, so let's jump into it. Cerita dimulai dengan turnamen sebuah game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di Cina, yang berjudul Glory. Bukan Vainglory, nggak pakai Vain, MMORPG untuk yang pernah main game Lineage, Black Desert, kayak gitu-gitulah. Dari beberapa tim e-sport yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang seragamnya merah kayak Ultraman, Blue Rain yang biru, Tiny Herb yang hijau-hijau kayak rumput tetangga, dan Tyranny. Dua tim yang sedang bertanding adalah Excellent Era melawan Tiny Herbs. Masing-masing tim terdiri dari 6 player, 5 pemain utama dan 1 untuk cadangan. Dan perkenalkan karakter utama kita yaitu Ye-Kyu, sang kapten dari Excellent Era yang mengantar mereka menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Di setiap pertandingan, dia selalu menggunakan masker agar mematuhi protokol kesehatan. Wah. Dia menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui publik dan menyelamatkan dirinya dari sesumbar. Tidak berselang lama, pertandingan pun dimulai. Tim Excellent Era terlihat sudah sangat berpengalaman menghadapi Tiny Herbs. Mereka mengacak-ngacak formasi Tiny Herbs dan di saat yang sama seorang cewek dari Excellent Era yang bernama Sumu Cheng, dia bertugas untuk membuat kapten lawan sibuk. Merasa tertekan, tim Tiny Herbs menggunakan taktiknya. Mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang. Di sini, Ye-Kyu, kapten tim Excellent Era, sudah curiga dengan itu dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada. Namun salah satu anggota timnya yang gak sabar dan akhirnya masuk ke perangkap. Udah dibilangin lu Tom. Tentu saja anggota Excellent Era yang gak sabaran tadi langsung dikeroyok sama Tiny Herbs. Dan keadaan langsung berbalik. Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 lawan 5 orang. Merasa sudah di atas angin, salah satu penembak Tiny Herbs mengincar Kapten Ye-Kyu, namun malah tertembak duluan oleh Sumu Cheng. Jadi 4 lawan 4, Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal tadi. Dan di menit-menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh. Itu mereka menang dengan skor 4-3. Dan seperti biasa, Ye-Kyu tidak menghadiri acara jumpa pers dan lain-lain. Namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis e-sport. Di sini, komisaris utama tidak menyukai kebiasaan Ye-Kyu karena tidak mau tampil di depan publik, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Untuk yang belum paham, komisaris di sini adalah yang punya modal atau investor. So dia menyuruh Tao, direktur dari tim tersebut, untuk mengganti Ye-Kyu dengan seseorang yang lebih mencolok. So Ye-Kyu dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sun Xiang. Dia adalah seorang rising star, jadi sangat berbakat namun belum begitu berpengalaman. Masih pemula, jadi masih suka pamer ya kan, padi semakin berisi semakin menunduk. Awalnya mereka menyuruh Ye-Kyu untuk mengajarinya dan menggantikannya menjadi kapten tim kelak. Namun karena pandangan pertama udah nggak enak, Ye-Kyu memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga. Dia juga memberikan akun game yang telah dia rawat selama 10 tahun. Agak berat juga ngasihnya. Di sini saya sempat sangat emosi melihat itu dan rasa-rasanya jadi pengen ngambil pinjaman di bank.
Lalu Yekyu pergi meninggalkan asrama Excellent Era. Karena merasa nggak punya tujuan, dia pergi ke sebuah swalayan dan nggak sengaja bertemu dengan Sumuceng. Sumuceng apa Sumuceng sini? Cakep-cakep kok, cang. Di sini mereka sempat berbelanja bersama dan saat akan balik ke asrama, Yekyu tidak ikut masuk ke dalam. Dia bilang ke Sumuceng kalau dia mengundurkan diri dan Sumuceng sempat ingin pergi juga bersama dengan Yekyu. Namun Yekyu bilang, "Hup, stop." Kayak tukang parkir anjir, hup. Di sini Yekyu bilang ke Sumuceng untuk meneruskan perjalanan mereka, namun kali ini mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Sedih, Cok. Untuk kalian ketahui, Yekyu dan Sumuceng ini adalah sahabat dari kecil dan ada satu orang lagi, Sumukyo. Sumukyu, kakaknya Sumuceng. Mereka memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Mereka bertiga bisa dikatakan founding father-nya Excellent Era waktu itu, salah satu tim yang tertua. Lalu, secara kebetulan, di warnet mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer mereka. Balik ke cerita, karena Yekyu nggak punya tujuan, iseng-iseng dia mampir ke sebuah warnet di dekat asramanya tadi. Dia membuat sebuah akun game baru yang diberi nama Lord Grimm. Di sini, dia bertemu dengan banyak sekali pemula yang mengingatkannya waktu pertama bermain Glory 10 tahun yang lalu. Di dalam game, Yekyu mengambil senjata milik Sumukyu, kakaknya Sumuceng. Sebuah senjata non-kelas yang mempunyai kemampuan dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja di game. Namun penggunanya harus menjadi non-kelas. Jadi gini, di dalam game, setelah mencapai level 20, para player bisa mengupgrade jobnya ke kelas-kelas seperti assassin atau archer atau warrior gitu-gitu untuk mengambil jurus spesialis mereka. Dan biasanya orang-orang nggak sabar pengen ngambil job idaman mereka. Namun Yekyu di sini malahan tertarik untuk tetap menjadi non-kelas untuk menggunakan senjata milik Sumukyu yang dapat mengeluarkan skill dasar dari semua job yang diberi nama Myriad Manifestation Umbrella. Kembali ke cerita, ternyata bos dari cafe internet itu juga sedang main Glory dan terlihat dia cukup payah dalam permainan itu. Dia adalah seorang fanatik dari Yekyu, Fansbrad. Di sini Yekyu mencoba membantu si bos warnet itu yang bernama Guguo. Namun Guguo tidak menyadari kalau yang membantunya itu adalah Yekyu, pemain idolanya karena waktu di panggung Yekyu selalu menggunakan masker, taat protokol. Melihat ada lowongan di situ, Yekyu melamar dengan nama Yexiu. Aneh jelasin dulu sebelumnya, jadi Yekyu itu punya kembaran. Yang satu namanya Yekyu pakai Q, yang satu pakai X, Yexiu. Pokoknya nggak ketahuan kalau dia pro player e-sport. Lalu saat ditanya pengalaman kerja, dia tidak mempunyai satupun kualifikasi untuk dapat bekerja di situ. Namun karena keahliannya bermain Glory, dia akhirnya diterima di warnet itu. So Yekyu diberikan tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu di asrama Excellent Era. Paginya Yekyu langsung mulai bekerja. Namun dalam setiap hal yang dilakukannya, dia malah membuat masalah semakin besar dan berakhir dia harus kerja tanpa mendapatkan gaji di sana. Di sisi lain, seorang wartawan yang juga sangat fanatik terhadap Yekyu bersikeras untuk mendapatkan informasi kenapa Yekyu meninggalkan Excellent Era, tim yang telah ia bangun selama 10 tahun. Namun, karena tidak diperbolehkan masuk oleh para satpam, dia mampir ke warnet Happy yang berada di seberang jalan untuk bermain Glory. Dan secara kebetulan, dia bertemu dengan Lord Grimm di dalam game dan bersama-sama berniat akan mengalahkan bos. Namun, karena pengalaman Yekyu, di sini dia dapat melihat niat buruk wartawan tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasan untuknya sendiri. So, Yekyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati.